Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifur Rahman, NIM D1A019167, Fakultas Peternakan, Universitas Jenderal Sudirman. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas postes praktikum statistika 2020. Dalam video ini saya akan mencoba belajar tentang ukuran pemusatan. Seperti apa? Langsung saja kita lihat. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ya untuk belajar bersama tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Ya, sebelum kita mulai, saya menggunakan PowerPoint dari Bapak Setya Agus Susanto ya. Beliau adalah salah satu dosen yang mengajar statistika di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Langsung saja kita mulai. Ukuran pemusatan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data mengenai sesuatu hal pada sampel atau populasi, selain data disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, masih diperlukan ukuran-ukuran yang merupakan wakil dari kumpulan data tersebut. Ukuran dari sekumpulan data yang dimaksud adalah rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran tersebut dapat berupa data yang tidak berkelompok ataupun berkelompok. Data tidak berkelompok adalah kumpulan data yang tidak dibuat tabel pada kelas-kelas tertentu, sedangkan data berkelompok adalah kumpulan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Langsung saja untuk yang pertama adalah rata-rata atau rataan, atau banyak nama lainnya di sini teman-teman. Rumus dari rata-rata adalah sigma F1 Y1 per sigma F1. Ini adalah tabelnya teman-teman. Jadi nilai berisi tentang kelas tertentu yang memuat batas bawah dan batas atas pada kelas tersebut. Lalu F1 adalah banyaknya anggota pada setiap kelas. Ini frekuensi. Lalu Y1 itu titik tengah. Y1 adalah rata-rata pada kelas tersebut. Cara mengetahuinya dengan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi dengan 2. Hasilnya ini teman-teman. Lalu FI-YI adalah hasil perkalian dari FI dengan YI. Ini adalah jumlah FI-YI atau sigma FI-YI. Ini adalah sigma FI. Langsung saja ke perhitungan rumus. Rata-rata Y bar sama dengan sigma FI-YI per sigma FI 6130 per 80. Hasilnya 76,625. Lanjut kita ke modus. Modus untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau paling banyak terdapat. Modus disingkat jadi MO. Ini adalah rumus modus. Batas kelas bawah
delta 1 per delta 1 ditambah delta 2 dikalikan dengan interval. Ini adalah perhitungan modus. Nah, perhitungan ini saya menggunakan untuk perhitungan kali ini dari rataan sampai dengan ke desil dan persentil. Saya menggunakan satu tabel yang sama. Di sini terdapat frekuensi tertingginya yaitu 25. 25 terletak pada kelas 71 sampai dengan 80. Maka batas kelas bawahnya adalah 71. Lalu delta 1 cara menghitungnya adalah frekuensi kelas dikurangi dengan frekuensi di bawah frekuensi kelas. 25 dikurangi 15 sama dengan 10. Lalu untuk delta 2, frekuensi dikurangi frekuensi di atas frekuensi kelas, yaitu 25 dikurangi 20, hasilnya 5. Untuk intervalnya 10 teman-teman, dari 81 sampai 90. Kita ke perhitungannya. Ini adalah rumus modus. Batas bawah kelas 71 ditambah delta 1-nya 10 dibagi 10 tambah delta 2 5 dikalikan dengan interval. Hasilnya adalah 77,67. Lalu kita langsung masuk saja ke median. Median merupakan nilai sentral dari distribusi frekuensi. Secara teoritis, median membagi data hasil pengamatan menjadi dua bagian yang sama banyak. Untuk mencari median dalam data berkelompok, menggunakan rumus ini. Ini sama dengan batas bawah kelas. Batas bawah kelas median ditambahkan dengan N ditambah 1/2 dikurang jumlah semua frekuensi di bawah kelas median dibagi frekuensi median dikalikan dengan interval. Kita masih menggunakan tabel yang sama, ya. Median. Pertama-tama kita menghitung atau menentukan posisi median dengan cara N tambah 1/2. N yaitu sigma F1 atau jumlah frekuensi ditambahkan 1 dibagi 2 sama dengan 40,5. 40,5 terletak pada kelas 71 sampai 80. Batas kelas bawahnya yaitu 71. Jumlah frekuensi di bawah kelas median yaitu 23, frekuensi median 25 dengan interval 10. Langsung saja, M sama dengan batas kelas bawah ditambah letak median 40,5 dikurangi jumlah frekuensi di bawah kelas 23 per frekuensi median yaitu 25 dikalikan dengan interval sama dengan 78. Setelah median kita langsung masuk ke kuartil. Kuartil adalah sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Setelah data disusun menurut urutan nilai maka bagian tersebut disebut dengan kuartil. Inilah rumus menghitung kuartil dari data berkelompok, yaitu KI atau sama dengan B. Ini adalah batas bawah kelas kuartil. Lalu I dalam kurung 6 tambah 1/4 dikurangi sigma Fi
per frekuensi kuartil dikalikan dengan interval. Kita masih menggunakan tabel yang sama, langsung saja kita hitung. Ya, misalkan kita akan menghitung kuartil 3 dari tabel tersebut. Nah, yang pertama kita harus mencari posisi kuartil. Posisi kuartil sama dengan mencari posisi median. Hanya saja kita hanya membaginya dengan 4. Kalau pada median tadi kita membaginya dengan 2, sekarang kita membaginya dengan 4. Kalau kita menghitung kuartil 3, makanya kita masukkan I dengan angka 3. 3 dikali 80 tambah 1 per 4. Maka ditemukan dihasilkan angka 60,75. 60,75 terletak pada kelas 81 sampai 90. Batas kelas bawahnya 81. Jumlah frekuensi di bawah kelasnya 48, frekuensi kuartil 320. Langsung saja masuk ke rumus. Batas bawahnya 81. Posisi kuartil pada 60,75 dikurangi jumlah frekuensi di bawah kelas per frekuensi kuartil dikalikan dengan interval, maka dihasilkan angka 67,38. Masuk ke desil. Desil adalah sekumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Sama seperti tadi, untuk mencari posisi desil kita harus membaginya dengan angka 10. Saya di sini akan mencari desil 2 dari tabel ini. Langsung saja 2 dikalikan dengan dalam kurung 80 tambah 1 per 10. Hasilnya adalah 16,2. 16,2 terletak pada kelas 61 sampai 70. Batas kelas bawahnya 61. Jumlah frekuensi di bawah kelasnya 8. Dan frekuensi desilnya 15. Intervalnya tetap 10 karena kita tetap menggunakan tabel yang sama. Nah, langsung saja desil 2 sama dengan batas bawah kelasnya 61 ditambahkan dengan posisi desil 16,2 dikurangi jumlah frekuensi di bawah kelasnya 8 per frekuensi desil yaitu 15, lalu dikalikan dengan interval yaitu 66,46. Temukan inilah hasilnya teman-teman. Yang terakhir adalah persentil. Persentil adalah sekumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Untuk mencari posisi persentil, kita menggunakan rumus I dalam kurung N tambah 1 per 100. Hanya kita berbeda di pembagiannya teman-teman. Di sini saya mencari persentil 50 jadi dalam kurung 80 tambah 1 per 100, maka dihasilkan 40,5. 40,5 terletak pada kelas 71 sampai 80. Batas kelas bawahnya adalah 71. Jumlah frekuensi di bawah frekuensi kelas 23. Frekuensi persentilnya adalah 25 dan interval 10. Nah, langsung masuk rumus. Desil 50 sama dengan 71 ditambah posisi persentil pada 40,5 dikurangi jumlah frekuensi di bawah kelas 23 per frekuensi persentil yaitu 25 dikalikan interval, maka ditemukanlah hasil 78. Itu teman-teman kurang lebihnya. Jika ada kesalahan hitung atau kesalahan rumus atau penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi saya mencoba untuk menjelaskan tentang materi ukuran pemusatan. Untuk kesalahan dan silapnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik itu kesalahan kata-kata,
rumus atau penghitungan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.